Ini adalah sebuah kisah nyata yang membuat banyak orang tersentak. Di balik senyum sederhana seorang pejabat daerah, tersimpan keberanian untuk turun langsung merasakan derita rakyatnya. Tidak semua orang percaya sampai mereka menyaksikan sendiri bahwa seorang pemimpin bisa rela menyamar demi melihat kenyataan di lapangan. Cerita ini bukan sekadar tentang kekuasaan, melainkan tentang hati nurani, tentang bagaimana rakyat kecil seringkali dipandang rendah hanya karena penampilan. Apa jadinya ketika seorang bupati muda rela melepas jas kebesarannya, mengganti dengan pakaian lusuh, dan berbaur sebagai warga biasa? Tidak ada yang menyangka, langkah itu akan mengubah sebuah puskesmas di pelosok, sekaligus mengguncang seluruh desa. Mari kita ikuti perjalanan penuh haru, amarah, dan akhirnya sebuah pembelajaran hidup yang tidak akan terlupakan. Pagi itu, di sebuah kota pesisir bernama Parepare, Sulawesi Selatan, langit masih berwarna oranye lembut. Riuh suara motor ojol yang berlalu lalang terdengar di jalan utama, sementara aroma ikan bakar dari warung kecil sudah mulai menyeruak. Di sebuah rumah dinas sederhana, seorang pria muda duduk termenung. Namanya Andika Pratama, 36 tahun, bupati muda yang dikenal dekat dengan rakyat. Beberapa minggu terakhir, ponselnya dipenuhi pesan di grup WhatsApp warga. Keluhannya serupa, pelayanan di Puskesmas Lero dianggap pilih kasih. Warga miskin kerap ditolak, apalagi kalau tidak bisa menunjukkan BPJS atau KTP. Ada pula cerita tentang pasien lansia yang disuruh pulang hanya karena sistem online bermasalah. Andika tahu laporan di atas kertas tidak cukup. Ia teringat wajah-wajah rakyat kecil yang pernah ia temui saat kunjungan. Nelayan tua dengan kulit legam, ibu rumah tangga yang menahan batuk anaknya karena tak punya ongkos berobat. Malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang harus dilakukan lebih dari sekadar memberi teguran lewat surat. Di ruang kerjanya, berkas pengaduan berserakan. Namun matanya justru menatap kaca besar di sudut ruangan. Di sanalah muncul ide gila. Ia akan menyamar sebagai kakek miskin dan datang sendiri ke puskesmas itu. Andika bangkit, membuka lemari. Ia mengambil baju lengan panjang kusam, sarung belel yang sudah lama tersimpan, dan sebuah topi anyaman tua. Dari laci, ia mengeluarkan kacamata tebal dan sepotong janggut palsu yang ia beli secara iseng beberapa tahun lalu untuk acara 17-an. Ia berdiri di depan cermin. Perlahan, jas dinasnya ia lepas, diganti dengan pakaian lusuh. Sarung ia lilitkan di pinggang, kacamata tebal menutupi matanya. Lalu ia kenakan topi anyaman, menempelkan janggut tipis di dagu. Bayangan di cermin kini bukan lagi bupati gagah, melainkan seorang kakek kurus yang jalannya tertatih. Ia mengambil tongkat bambu dari pojok ruangan. Tersenyum getir, ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Mama, aku takut gagal lagi." Kalimat itu terucap bukan karena penyamaran, tapi karena ingatan masa kecil. Ibunya, seorang pedagang sayur, sering berkata bahwa keberanian adalah saat kita rela turun ke lumpur demi orang lain. Dan kini, Andika merasa ujiannya telah tiba. Ia keluar rumah tanpa ajudan, tanpa mobil dinas. Hanya berjalan ke jalan raya, menunggu angkot tua yang masih beroperasi di Parepare. Sopir menoleh lewat kaca spion, lalu berkata singkat, "Naik, Kek." Di dalam angkot beberapa penumpang melirik. Ada yang iba, ada yang acuh. Andika menunduk pura-pura batuk. Suara mesin tua menderu, melewati jalan dengan lubang kecil. Guncangan membuat tubuhnya benar-benar terasa rapuh. Di sisi kiri, terlihat laut biru Parepare berkilau terkena sinar matahari. Aroma garam terbawa angin masuk ke dalam angkot. Andika menutup mata sejenak, mencoba membayangkan bagaimana rakyat miskin menempuh perjalanan jauh dengan tubuh sakit demi berharap mendapat pelayanan. Setelah turun di simpang kecil, ia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jalan menuju puskesmas berupa aspal retak, diapit warung-warung kayu dan pohon kelapa.
Beberapa anak kecil berlari sambil membawa ponsel, tertawa melihat video TikTok. Seorang ibu yang sedang menyapu halaman berhenti dan berbisik pada tetangganya, "Kasihan ya, kakek sendirian." Seorang bapak paruh baya yang lewat dengan sepeda berhenti sebentar. "Ke, jauh lo ke puskesmas, nggak ada yang antar?" tanyanya. Andika mengangguk pelan, lalu menjawab lirih, "Batuk sudah lama, mau periksa." Ia melanjutkan langkah dengan tertatih, tongkatnya mengetuk tanah berdebu. Bayangan tubuh renta itu menimbulkan rasa iba bagi yang melihat. Namun di dalam hati, Andika merasakan campuran tegang dan penasaran. Apa yang akan ia temui di dalam puskesmas nanti? Dari kejauhan, terlihat bangunan bercat putih pudar dengan papan nama. Puskesmas Lero. Halamannya penuh motor. Beberapa ojol sedang menunggu penumpang sambil bermain game di ponsel. Suara bayi menangis terdengar samar dari ruang tunggu. Andika menarik napas panjang. Ia berdoa dalam hati, semoga hari ini benar-benar membuka matanya. Bukan sebagai bupati, melainkan sebagai rakyat kecil yang hanya ingin sembuh. Hari yang penuh rahasia baru saja dimulai. Ruang tunggu puskesmas Lero tampak sesak pagi itu. Bangku kayu panjang dipenuhi ibu-ibu menggendong balita, bapak paruh baya yang batuk, hingga anak-anak remaja dengan wajah pucat. Suara batuk, tangis bayi, dan aroma obat gosok bercampur dalam udara pengap. Kipas angin tua di langit-langit hanya berputar pelan, menimbulkan suara berderit. Andika, dengan penyamaran sebagai kakek miskin, melangkah pelan melewati pintu masuk. Satpam yang berdiri di sana, seorang pria bertubuh besar dengan seragam kusut, langsung menatapnya dari kepala hingga kaki. Tatapan itu dingin, bukan ramah. "Mau apa, kek?" Suaranya datar, terdengar malas. Andika menunduk, menjaga peran. Ia batuk keras, membuat beberapa orang menoleh. "Mau." "Berobat, nak. Batuk lama sekali," jawabnya lirih. Alih-alih menolong, satpam mendengus. "Antri aja paling belakang, jangan ribet." Kalimat itu terdengar jelas. Beberapa pasien melirik dengan tatapan kasihan, tapi ada juga yang berbisik sinis. Pasti nggak punya uang. Andika berjalan perlahan ke meja administrasi. Di sana seorang perempuan muda berseragam rapi tengah sibuk mengetik di komputer. Wajahnya dingin. Begitu melihat sosok kakek lusuh, ia mendengus kecil. "KTP mana? BPJS mana? Kalau nggak ada, jangan harap dilayani." Andika pura-pura kebingungan, lalu menunduk. "Saya sebatang kara, tidak bawa apa-apa, hanya ingin berobat." Petugas itu mengibaskan tangan seolah mengusir. "Kalau begitu pulang aja, jangan buang waktu saya." Suasana ruang tunggu mendadak kaku. Seorang ibu berkerudung berbisik pada suaminya, "Kasihan ya, malah disuruh pulang." Suaminya hanya menggeleng, namun di sisi lain seorang pria muda berjas hitam menggerutu. Kalau nggak ada kartu, ya ribet. Tatapan mata bercampur, ada yang iba, ada yang sinis. Andika duduk di bangku panjang, memeluk tongkat bambu erat-erat. Batuknya ia buat terdengar semakin keras, tubuhnya bergetar. Ia ingin benar-benar merasakan bagaimana perasaan rakyat kecil saat ditolak. Beberapa menit berlalu. Petugas administrasi tetap sibuk, tidak menoleh. Satpam bersedekap di pintu, seolah mengawasi. Hanya suara kipas tua dan batuk pasien yang mengisi ruangan. Andika menutup mata. Di dalam hatinya, ia bergumam lirih. Jadi beginilah wajah pelayanan untuk rakyat miskin. Tatapan merendahkan, kata-kata kasar. Seolah kami tidak pantas sembuh. Ketegangan semakin terasa ketika seorang pasien lansia lain maju ke meja. Ia membawa kartu BPJS, namun sistem komputer error. Petugas administrasi justru menghardik. "Tunggu saja, sistem error, salah siapa datang pagi-pagi?" Warga itu menunduk, kecewa. Beberapa orang mulai gelisah. Suasana memanas, dua kelompok mulai terbentuk. Sebagian membela para pasien miskin,
sebagian lagi menyalahkan. "Pelayanan harusnya adil," teriak seorang nenek. Namun langsung dibalas pria muda tadi, "Kalau semua orang datang tanpa aturan, kacau nanti." Andika tetap diam, menyelami peran. Tetapi dadanya panas. Ia bisa merasakan ketidakadilan itu menekan. Di tengah keributan, muncul sosok Rani, seorang bidan muda baru berusia 25 tahun. Wajahnya lembut, matanya teduh. Sejak tadi ia memperhatikan kakek lusuh yang duduk menunduk. Hatinya tergerak. Ia berjalan mendekat dengan langkah pelan, membawa stetoskop di saku seragam putihnya. "Kek, boleh saya periksa sebentar? Gratis saja, biar lega," ucapnya pelan. Andika menoleh, menatap dengan mata penuh kehangatan. Ia mengangguk pelan. Namun sebelum Rani sempat memeriksa, suara berat menggema dari pintu dalam. Dr. Herman, kepala puskesmas berusia 48 tahun, datang dengan wajah merah padam. "Rani, kamu ngapain? Jangan buang waktu sama pasien tanpa kartu," bentaknya. Rani kaget. "Pak," beliau sesak napas. "Kasihan kalau dibiarkan." Dr. Herman menepuk meja keras. "Kamu ngerti aturan gak? Jangan sok pahlawan." Suasana ruang tunggu terdiam. Pasien-pasien memandang bergantian. Ada yang menggeleng kecewa, ada yang menunduk. Andika menatap diam-diam. Dalam hatinya, ia merasakan gejolak semakin kuat. Ketegangan memuncak. Ada rasa malu, marah, sekaligus iba bercampur di ruangan sempit itu. Rani menahan air mata, stetoskop masih tergenggam. Pasien lain berbisik, dokternya tega banget. Namun ada juga yang mengangguk membenarkan, seolah takut melawan. Andika kembali menunduk, menahan diri. Ia tahu, sebentar lagi akan ada momen yang menentukan. Sementara itu, di luar puskesmas, seorang remaja diam-diam merekam suasana dengan ponselnya. Ia merasa aneh melihat seorang kakek dihardik begitu kasar. Video itu kemudian ia unggah ke TikTok dengan caption, "Beginikah layanan kesehatan kita?" Tak ada yang menyangka video itu akan viral sore harinya, menyebar cepat ke grup WhatsApp warga. Di dalam ruangan, Andika masih duduk tertatih. Tatapan Rani penuh iba, sementara Dr. Herman berdiri angkuh. Satpam dan petugas administrasi hanya diam, tidak berusaha meredakan suasana. Dan di kursi panjang itu, hati seorang bupati muda yang sedang menyamar mulai bergejolak. Ia sadar, semua laporan yang ia dengar bukan sekadar cerita, melainkan kenyataan pahit yang sedang ia alami sendiri. Suasana ruang tunggu puskesmas Lero makin panas. Dr. Herman berdiri tegak, wajahnya kaku, nada suaranya menghardik. Bidan Rani masih berjongkok di samping kakek lusuh itu, berusaha menenangkan. Pasien lain saling berbisik, sebagian geleng kepala, sebagian lagi diam karena takut. Andika, yang sejak tadi berperan sebagai kakek miskin, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia sudah menahan gejolak marah, tetapi setiap kata kasar dari petugas membuat dadanya semakin sesak. Ia tahu, kalau ia terus diam, rasa sakit hati ini akan menggerus. Satpam tetap bersedekap di pintu, matanya menatap sinis. Petugas administrasi sibuk menumpuk kertas, seolah tidak terjadi apa-apa. Ruangan itu terasa sesak oleh ketidakadilan. Andika menunduk lebih dalam. Dalam batinnya ia berdoa lirih. "Ya Allah, tunjukkanlah jalan terbaik. Jangan biarkan rakyatku diperlakukan seolah tak pantas hidup." Tiba-tiba, seorang balita menangis kencang di pangkuan ibunya. Suara tangisan itu membuat semua orang menoleh sebentar. Namun Dr. Herman hanya melirik sekilas, lalu kembali menatap tajam ke arah Rani. "Kalau kamu masih keras kepala, silakan keluar dari sini. Saya tidak butuh staf yang bikin repot." Kata-kata itu membuat Rani terdiam. Matanya berkaca-kaca, tangannya menggenggam erat stetoskop. Ia ingin membela pasien miskin, tetapi tekanannya terlalu berat. Pasien lain hanya menghela napas, seolah pasrah dengan sikap arogan dokter kepala. Andika merasa inilah puncak ujian.
Ia sudah melihat sendiri, tidak hanya laporan, tapi bukti nyata bahwa rakyat miskin diperlakukan rendah. Tubuhnya bergetar, bukan karena pura-pura sakit, melainkan karena amarah yang tak lagi bisa ditahan. Perlahan, ia menancapkan tongkat bambu ke lantai, mencoba berdiri tegak. Ruang tunggu hening. Semua mata tertuju pada kakek kurus yang tiba-tiba berdiri dengan sorot mata berbeda. Dengan gerakan mantap, Andika meraih dagunya. Janggut palsu ia lepaskan. Semua terperangah. Wajah keriput itu lenyap, berganti dengan wajah lebih muda, tegas, dan penuh wibawa. Ia menanggalkan topi lusuh, membiarkan rambut hitamnya terlihat. Ya Allah, itu Bupati Andika. Seru seorang pasien setengah berbisik. Suasana meledak. Petugas administrasi gemetar, wajahnya pucat. Satpam menunduk panik, keringat dingin menetes di pelipisnya. Dr. Herman terpaku, matanya melebar, bibirnya kaku tak bisa berkata-kata. Andika menatap mereka satu persatu. Tatapannya tajam, suaranya lantang menggema di ruangan. Cukup sudah sandiwara ini. Saya menyamar sebagai rakyat miskin dan ternyata benar. Kalian meremehkan, menolak, bahkan menghardik mereka yang paling butuh pertolongan. Ruang tunggu hening. Tidak ada yang berani bersuara. Pasien-pasien menatap dengan campuran kagum dan lega. Bidan Rani menunduk, lalu menatap kembali dengan mata berbinarnya. Andika melangkah maju, sorot matanya tak lepas dari wajah Dr. Herman. Apakah beginikah caramu memimpin? Menutup mata terhadap pasien miskin, melarang stafmu menolong. Bukankah sumpah dokter adalah menyelamatkan nyawa, bukan memilih siapa yang layak sembuh? Wajah Dr. Herman memerah, lalu memucat. Ia mencoba bicara, tapi suaranya bergetar. Pak, saya hanya mengikuti aturan. Andika menatap tajam. Kamu nggak pernah ngerti aku. Suara itu bukan sekadar marah, tapi perwakilan rasa sakit hati seluruh rakyat kecil. Petugas administrasi menunduk lebih dalam. Ia teringat betapa kasarnya kata-kata yang baru saja ia lontarkan. Satpam yang tadi bersikap sinis kini gemetar. Matanya tak berani menatap pemimpinnya. Pasien-pasien mulai berbisik lirih. Akhirnya ada yang berani tegur. Beberapa meneteskan air mata. Suasana ruang tunggu berubah. Dari ketegangan menjadi kelegaan yang samar. Andika mengangkat tangannya, suaranya tegas. Ingat baik-baik, puskesmas ini dibangun dari uang rakyat, bukan milik pribadi kalian. Kalian menerima gaji karena rakyat, bukan karena merasa berkuasa. Kalau kalian tidak mampu melayani dengan hati, kalian tidak layak berada di sini. Kata-kata itu mengguncang ruangan. Pasien yang sejak tadi diam kini spontan bertepuk tangan. Ada yang berseru, "Hidup Bupati!" Ada pula yang menunduk haru, merasa suara mereka akhirnya terwakili. Bidan Rani tak kuasa menahan air mata. Ia merasa lega sekaligus bangga. Sosok yang tadi ia kira kakek miskin ternyata bupati yang berani merasakan sendiri derita rakyat. Dr. Herman keringat dingin. Arogan yang tadi ia tunjukkan runtuh seketika. Ia menunduk, suaranya tercekat. Maafkan saya, Pak. Andika menatapnya tajam, lalu menoleh ke arah pasien. Hari ini saya berjanji, pelayanan kesehatan di Parepare harus berubah. Tidak boleh ada lagi rakyat kecil yang diperlakukan rendah hanya karena miskin. Kesehatan adalah hak semua orang. Sorak kecil terdengar. Seorang nenek meneteskan air mata, menggenggam tangan cucunya erat. Di sudut ruangan, suara isak samar terdengar dari beberapa pasien lain. Detik itu juga, ruang tunggu yang tadinya pengap berubah, jadi saksi sebuah titik balik. Identitas bupati muda yang menyamar terbongkar, tetapi justru menghadirkan harapan baru. Andika berdiri tegak di tengah ruangan. Dada berdebar, sorot matanya menyala. Ia tahu, inilah momen terpenting. Momen di mana kebenaran akhirnya terucap lantang, dan tidak ada lagi yang bisa mengelak. Ruang tunggu puskesmas Lero masih dipenuhi keheningan yang syarat makna.
Sorot mata pasien, suara napas tertahan, dan wajah-wajah pucat para petugas menjadi saksi betapa besar guncangan yang baru saja terjadi. Di tengah semua itu, Bupati Andika berdiri tegak, menatap setiap orang dengan wibawa, namun juga rasa iba. Suasana yang tegang perlahan berubah. Tepuk tangan lirih pasien berkembang menjadi gemuruh. Mereka merasa lega, sekaligus bangga, bahwa akhirnya ada pemimpin yang mau turun langsung merasakan penderitaan mereka. Andika mengangkat tangannya, memberi isyarat agar suasana tenang. Suaranya kembali hangat, meski tetap tegas. Mulai hari ini, Puskesmas Lero harus menjadi contoh pelayanan yang adil dan manusiawi. Tidak boleh ada lagi pasien yang dipermalukan hanya karena miskin. Setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama. Petugas administrasi menunduk, wajahnya basah oleh air mata. Satpam yang tadi ketus kini berdiri kaku, pipinya memerah menahan malu. Sementara Dr. Herman terdiam di sudut, kepalanya tertunduk tanpa daya. Arogansi yang tadi ia tunjukkan runtuh sepenuhnya. Andika menoleh ke arah Rani. Bidan muda yang berani membela meski ditekan. Tatapannya penuh penghargaan. Saudari Rani, ucapnya lantang. Mulai sekarang saya tunjuk Anda sebagai koordinator pelayanan pasien miskin di puskesmas ini. Jadilah teladan bagi rekan-rekan Anda. Rani terkejut. Kedua matanya berkaca-kaca. Ia menunduk hormat, lalu suaranya lirih bergetar. Sekarang aku paham, Ma. Kalimat itu seolah keluar begitu saja. Teringat pada ibunya yang pernah berkata bahwa tugas tenaga kesehatan bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan hati. Pasien-pasien menyambut keputusan itu dengan tepuk tangan. Ada yang bersorak kecil, ada yang mengucap syukur. Seorang ibu berkerudung bahkan menangis lega sambil menggenggam tangan suaminya. Alhamdulillah, akhirnya ada perubahan. Andika melanjutkan dengan suara mantap. Saya akan menurunkan tim khusus untuk melakukan audit menyeluruh. Semua laporan pelayanan akan diperiksa. Tidak boleh ada lagi rakyat kecil yang disia-siakan. Wajah para petugas makin pucat. Mereka sadar, konsekuensi besar menanti. Namun di balik rasa takut itu, muncul juga secercah harapan. Mereka tahu, jika benar-benar berubah, nama baik puskesmas bisa dipulihkan. Hari itu menjadi titik balik. Setelah kejadian tersebut, kabar penyamaran Bupati Muda menyebar lebih cepat dari angin. Siang harinya, grup WhatsApp warga sudah dipenuhi video rekaman yang diam-diam diunggah ke TikTok oleh seorang remaja. Kapsion sederhana, Bupati nyamar jadi kakek miskin, puskesmas gempar, membuat ribuan orang menonton. Komentar penuh rasa bangga membanjiri. Di warung kopi pinggir jalan, orang-orang membicarakannya dengan semangat. Masya Allah, Bupati kita luar biasa. Pantesan kok wajahnya familiar, ternyata benar. Di pasar tradisional, ibu-ibu pedagang sayur meneteskan air mata haru saat mendengar kisah itu. Ada yang marah karena merasa ikut dipermalukan selama ini. Ada yang bangga karena pemimpin mereka berani bertindak. Beberapa hari kemudian, suasana di Puskesmas Lero benar-benar berubah. Satpam yang dulu sinis kini berdiri menyambut pasien dengan senyum ramah. Petugas administrasi yang pernah menghardik kini menyapa setiap orang dengan lembut, bahkan menawarkan bantuan mengisi formulir. Bidan Rani bekerja tanpa lelah. Ia memastikan pasien miskin tidak lagi diperlakukan rendah. Senyumnya yang tulus menjadi wajah baru puskesmas itu. Pasien pun mulai percaya kembali. Mereka yang sebelumnya enggan berobat kini datang dengan hati lega. Di ruang tunggu, yang dulu penuh ketegangan, kini terdengar suara canda anak-anak, tawa kecil ibu-ibu, dan ucapan syukur pasien. Alhamdulillah, sekarang rasanya beda. Puskesmas ini sudah seperti rumah sendiri. Ucap seorang nenek sambil menggenggam tangan cucunya. Nama Andika makin harum. Ia tidak pernah menyombongkan penyamaran itu. Dalam sebuah wawancara singkat di media lokal, ia hanya berkata sederhana,
Saya ingin merasakan apa yang dirasakan rakyat. Dari situlah lahir kebijakan yang adil. Penyamaran itu mungkin hanya sehari, tetapi dampaknya bertahun-tahun. Puskesmas Lero kini dikenal sebagai simbol perubahan. Dari tempat yang dulu angkuh, kini menjadi pusat harapan baru bagi rakyat kecil. Bagi masyarakat, kisah itu adalah pengingat bahwa pemimpin sejati bukanlah yang duduk di kursi empuk menunggu laporan, melainkan yang mau turun ke jalan, menyelami derita rakyat dengan mata kepala sendiri. Bagi para petugas puskesmas, kejadian itu adalah cambuk. Setiap kali mereka melayani pasien, bayangan wajah kakek renta yang dulu mereka tolak muncul kembali. Wajah itu kini menjelma cermin. Jangan pernah lagi meremehkan orang hanya karena tampak miskin. Dan bagi Rani, bidan muda itu, peristiwa tersebut menjadi titik awal perjalanan panjangnya. Dari tenaga kesehatan biasa, ia kini menjadi simbol pelayanan tulus, pengingat bahwa kasih sayang adalah inti dari profesi penyembuh. Hari-hari berlalu, tapi cerita penyamaran Bupati muda itu tetap hidup di hati masyarakat Parepare. Dari musala kecil di pinggir sawah hingga grup Facebook warga, kisah itu terus dibicarakan. Semakin banyak orang belajar bahwa keadilan bisa diwujudkan asal ada keberanian melawan kesombongan. Akhirnya, semua menyadari satu hal penting. Pakaian lusuh atau wajah keriput tidak pernah mengurangi hak seseorang untuk diperlakukan dengan adil. Di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaan dan amal kebaikan. Hari itu, dari sebuah puskesmas kecil di pelosok Parepare, lahirlah sebuah cerita yang akan dikenang lama. Kisah nyata tentang keberanian seorang pemimpin, ketulusan seorang bidan muda, dan suara rakyat kecil yang akhirnya didengar.